Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitawati, NPM 2752334. Di sini saya akan melakukan ujian akhir praktikum etika bisnis dan profesi, penjelasan tentang penerapan kode etik di tempat kerja. Penerapan kode etik di tempat kerja. Yang pertama, kode etik sumber daya manusia. Yang kedua, kode etik pemasaran. Yang ketiga, kode etik akuntansi. Yang keempat, kode etik keuangan. Dan yang terakhir, ada kode etik teknologi informasi. Apa itu kode etik? Kode etik diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik sumber daya manusia. Ada 4 peran yang melekat pada Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu peran administratif, yakni menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Selain itu, keberadaan dari sumber daya manusia ini juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu ada peran kontribusi, meningkatkan keefektivitas dan produktivitas dalam memanfaatkan tenaga kerja ke arah tercapainya tujuan perusahaan secara efisien, menjaga keseimbangan yang tepat antara tercapainya tujuan organisasi dengan tujuan para tenaga kerja itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada peran agen perubahan, bertanggung jawab dalam membangun kapasitas perusahaan guna menjawab tantangan perubahan. Ketika sumber daya manusia hanya mengurus hal-hal operasional yang bersifat administratif semata, maka akan sulit baginya untuk menjalankan peran secara efektif. Dan yang terakhir itu ada peran mitra strategis. Selanjutnya, ada 6 dimensi agar suatu kode etik dipatuhi. Yang pertama, ada kode etik formal, yaitu suatu kode etik yang dirumuskan atau ditetapkan secara resmi oleh suatu asosiasi, organisasi, profesi, atau suatu lembaga atau entitas tertentu. Yang kedua itu ada komite etika, yaitu entitas yang mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, menginventasi, dan menghakimi pelanggaran-pelanggaran etika. Yang ketiga itu ada sistem komunikasi etika, yaitu suatu media atau cara untuk mensosialisasikan kode etik dan perubahannya, termasuk isu-isu etika dan cara mengatasinya. Yang keempat ada pejabat etika, yaitu pihak yang mengoordinasikan kebijakan, memberikan pendidikan, dan menyelidiki tuduhan adanya pelanggaran etika. Yang kelima itu ada program pelatihan etika, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membantu karyawan dalam merespon masalah-masalah etika. Dan yang terakhir itu ada proses penetapan disiplin, yaitu dalam hal terjadi perilaku tidak etis. Selanjutnya, kode etik pemasaran. Fungsi pemasaran di dalam perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan karena menjadi ujung tombak perusahaan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan di luar perusahaan. Kode etik pemasaran American Marketing Association, disingkat dengan AMA. Yang pertama, tanggung jawab. Pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas konsekuensi aktivitas mereka dan selalu berusaha agar keputusan, rekomendasi, dan fungsi tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat atau publik yang relevan. Yang kedua itu ada kejujuran dan kewajaran. Pelaku pemasaran harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran. Yang ketiga itu ada hak dan kewajiban pihak-pihak. Yang keempat, hubungan organisasi. Selanjutnya, kode etik akuntansi. Yang pertama, kompetensi. Artinya, akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan standar teknis, membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua, kerahasiaan.
mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otoritas dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, integritas, mengharuskan untuk menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Yang keempat, objektivitas, mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh semua informasi relevan. Dan yang terakhir, ada resolusi atas konflik etis. Dalam menerapkan standar kode etik, praktisi akuntan, manajemen, dan manajemen keuangan mungkin menghadapi masalah dalam mengidentifikasikan perilaku tidak etis atau di dalam memecahkan suatu konflik etis. Selanjutnya, kode etik keuangan, Association for Investment Management and Research, AIMR. Yang pertama, bertindak berdasarkan integritas, kompetensi, martabat, dan bertindak etis dalam berhubungan dengan publik. Yang kedua, menjalankan dan mendorong pihak lain untuk bertindak etis dan profesional. Yang ketiga, berusaha keras untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pihak lain. Yang keempat, menerapkan kehati-hatian dan menjalankan penilaian yang bersifat independen. Selanjutnya, kode etik teknologi informasi. Komitmen terhadap kode etik profesional diharapkan bagi setiap anggota yang mempunyai hak suara anggota, asosiasi, dan anggota mahasiswa. Dari ACM, kode ini mencakup 24 keharusan yang dirumuskan sebagai pernyataan tentang tanggung jawab pribadi, mengidentifikasi unsur-unsur seperti komitmen, ketaatan terhadap kode etik ini bersifat sukarela, akan tetapi jika anggota melanggar kode etik ini dengan melakukan perilaku tidak etis, keanggotaannya pada ACM akan dicabut. Kode etik fungsi lainnya. Organisasi perusahaan adalah suatu sistem. Ciri pokok suatu sistem adalah bahwa setiap elemen dalam suatu perusahaan akan berinteraksi satu dengan yang lainnya yang akan memengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Komunikasi yang tidak efektif antar orang di dalam satu bagian atau komunikasi yang tidak kondusif antara bagian di dalam suatu perusahaan bisa menimbulkan suasana dan budaya perusahaan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, semua karyawan pada semua fungsi di suatu perusahaan harus selalu bersikap profesional. Berikut contoh kasus Mulyana Wekusuma. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana Wekusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkap Mulyana Wekusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan terhadap anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerjasama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah, ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada 2 kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman, telah bekerja mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut setelah melanggar kode etik akuntan. Analisa. Berdasarkan kode etik, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena beberapa alasan, antara lain penyuapan bagian dari pelanggaran kode etik
Analisa selanjutnya adalah auditor tidak seharusnya melakukan komunikasi atau pertemuan dengan pihak yang sedang diperiksanya. Tujuan yang mulia seperti menguak kecurangan yang dapat berpotensi merugikan negara tidak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara teknik dan prosedur profesi yang menjaga, menjunjung, menjalankan, dan mendasarkan pada kode etika profesi. Auditor dalam hal ini tampak sangat tidak bertanggung jawab karena telah menggunakan jebakan uang untuk menjalankan tugasnya sebagai auditor. Berdasarkan kode etik, auditor telah melanggar beberapa kode etik, yaitu yang pertama, objektivitas. Pada kasus ini, auditor telah memihak salah satu pihak dengan berpendapat telah ada kecurangan ketika kode etik objektivitas ditiadakan. Maka kinerja auditor tersebut sangat pantas diragukan. Yang kedua, kompetensi. Auditor dianggap tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional sampai dia harus melakukan upaya penjebakan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi. Dan yang terakhir itu ada solusi. Yang pertama, segala kasus yang merupakan pelanggaran kode etik sebaiknya ditindak secara adil menurut hukum sesuai dengan undang-undang agar tidak terjadi pro dan kontra berbagai pihak yang dirugikan karena adanya perbedaan pendapat. Yang kedua, seharusnya setiap akuntan publik dan KAP harus tahu kewajiban-kewajibannya seperti bebas dari kecurangan atau fraud, ketidakkejujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatannya dalam menjalankan tugas profesinya. Menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberikan informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Pembocoran rahasia data atau informasi klien kepada pihak ketiga secara sepihak merupakan tindakan tercela. Sekian penjelasan saya mengenai penerapan kode etik di tempat kerja. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.